Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika minal ilmi la yanfa' min qalbi la yakhsha wa min asyabi la yusba wa min da'watin la yastajibu lah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak ikhwan fillah, semoga Allah merahmati semuanya. Kita bersyukur pada Allah dengan banyak-banyak memujinya. Pujian hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna. Pada maghrib menjelang isya ini, pada hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam situasi majelis dalam suatu taman surga. Majelis ilmu adalah taman surga, min radul jannah. Di majelis ilmu itu adalah salah satu taman surga. Muhammad SAW. Kita bersyukur malam ini nyanyiin kali ya. Saya biasa di tempat panas-panas kena dingin repot. Negeri saya negeri panas, Pak. 5 menitang panas. Ya. Alhamdulillah kita dalam situasi ribat. Ribat itu adalah orang yang menjaga di batas tapal batas peperangan. Ribat. Kalau sekarang Ukraina perang sama Rusia, yang jaga di perbatasan itu ribat. Kita ini dihitung ribat. Padahal nggak perang kan? Pahala kita pahala ribat. Ya, kita disuruh bersabar untuk menuntut ilmu, baca Quran, apakah ba'da fajar ataukah ba'da maghrib isya. Di antara itu. Kalau sekarang nih orang paling enak, ada kopi, ada goreng di depan layar kan, ikan enak sinetron kan. Maka kita dikasih Allah, ya, dikasih Allah nikmat untuk bermajlis. Man istama'a min qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa tadarusuna fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa fathul malaikah wa ghabrul rahmah wa dzakarallahu fima indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam satu masjid, salah satu masjid Allah, yang di dalamnya ada membacakan kitab Allah, ada yang menyampaikan, ada yang dengarkan, melainkan turun pada mereka sakinah, ketenangan. Jadi anda kalau payah, susah, gelisah, datang aja masjidmu. Yang nggak bisa tidur pun cepat tidur kalau di sini, kan? Saking tenangnya kan, ya. Payah tidur bisa tidur. Kenapa? Tenang, ya kan. Ya.
Tapi kita nggak kayak gitu. Ya, sakinah, ketenangan, ketegaran dalam menjalani agama. Sakinah. Dan dicurahkan, dinaungi oleh malaikat. Malaikat naungi kita. Ya. Dan dicurahkan pada kita rahmat. Dan Allah menyebut-nyebut nama kita di sana. Wa zakarallahu fi nama indah. Allah sebut nama kita. Nama kita semua disebut Allah di langit sana. Langit 7. Ya. Semua malaikat di langit 7 itu mengarang itu si Fulan bin Fulan tuh. Apa katanya? Ya Allah, ampuni dosanya dan rahmatilah dia. Tahu jumlah malaikat di langit ke-7? Hah? Dunia ini, Pak, Ikhwan Fiddin, bumi ini penuh dengan manusia, hewan, segala macam, ya. Dikumpulkan semuanya, dibandingkan dengan penduduk langit pertama, lebih banyak penduduk langit pertama. Malaikat tuh. Digabungkan penduduk bumi sama penduduk langit pertama, di langit kedua lebih banyak lagi. Dikumpulkan penduduk bumi langit pertama, kedua, penduduk langit ketiga lebih banyak lagi. Siapa guru matematika sini? Ada guru matematika? Hah? Itu ke matematika, kalkulus tahu lah itu. Ya. SN sama apa? S1 lebih besar pangkatnya sampai ke 1, 2, 3 di langit keempat lebih banyak. 1, 2, 3, 4 kumpul, langit kelima lebih banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kumpul, langit ke-7 lebih banyak penduduknya. Masya Allah. Penduduk langit ke-7 itu, ya, setiap hari datang malaikat 70.000 untuk bertawaf. Kalau kita di bumi tawaf di Ka'bah pulang, malaikat nggak pulang. 70.000 malaikat tawaf nggak pulang. Terus tiap hari tambah 70.000 malaikat nggak mati. Terus penduduk langit ke-7 mendoakan kita. Kalau antum tahu fadilah itu, di mana ada kajian dikejar, karena mereka mendoakan. Ya Allah, ampuni dia. Allah bilang, itu Yasir katanya. Allah bilang, ya Allah, ampuni dia, Allah. Malaikat semua. Nama kita sebut-sebut Allah sekarang. Ya Allah, ampuni dia dan sayangi dia, rahmati dia. Ketika penduduk langit ke-7 ngomong itu, penduduk langit ke-6 dengar, semua doakan. Terus sampai langit pertama doa, yang di bumi semua dengar, doakan. Yang di laut sana, dari ikan teri sampai ikan paus, doakan semuanya dengan bahasa masing-masing. Itu, ya. Jadi kita bersyukur malam ini kita bisa ketemu, bisa mengisi kehidupan ini dengan membaca ayat-ayat hadis, menyampaikan, mungkin ada, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Mungkin diantara bapak-bapak ikhwan ada yang kenal sama saya, banyak yang enggak kan? Saya orang Rimbu. Yang di sini yang saya kenal cuma Yasir doang. Itu siapa tuh? Apa? Muklis. Pak Sehat. Dongan lama itu. Tahun 95. Tahun 95 itu berapa tahun dah? Hah? 95 sekarang? Udah 26 tahun ya. Ya, ala kulli hal kita bersyukur pada Allah. Malam ini dengan rahmat Allah kita dapat kumpul. Allah bilang, walaula fadlullahi lakum warahmatuhu lakuntum minal khosirin. Kalau bukan gara-gara rahmat Allah dan fadilah pada kalian, kalian pasti jadi orang yang rugi. Rugi apa? Gini hari paling enak acara
lago, tak lago. Lago itu kerjaan sia-sia, ya kan? Di depan layar ngopi, enak kan? Itu lago, ya kan? Kita dikumpulkan, alhamdulillah sini, ya. Jadi kalau keutamaan tadi, kalau ngerti, maunya tiap hari ngaji, tapi sampai kan? Alhamdulillah, ya. Semoga Allah SWT memberikan kita yang terbaik, ya, dengan pertemuan ini, ya. Allahumma sholli wa sallim. Kemudian sebelum saya menyampaikan kajian kita malam ini, kita suruh anak kita membacakan ayat-ayatnya dan hadisnya. Tafadhal. Ini santri kita, Pak. Di Rimemtang ada pesantren sini nih. Kita punya pesantren di santri kita. Kelas 3 SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ana Hamzah bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bukhari Muslim. Dari Abi Hamzah bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, dia bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dan riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama telah mendengarkan dibacakan oleh santri kita, yaitu surat Hujurat. Allah berfirman, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu satu dengan yang lain, ikhwatun, bersaudara. Jadi kita saudara, Pak. Saudara seiman. Faslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah persaudaraan di antara kalian. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah, la'alakum turhamun, agar kamu menjadi orang yang mendapat rahmat. Ikhwan fiddin, iman itu adalah hal yang sangat penting. Iman itu salah satu syarat bisa masuk surga. Tidak masuk surga di antara kalian sebelum dia beriman.
Qala sallallahu la yadkhulul jannah ahadakum la yadkhulu ahadakum jannah hatta yu'minu. Tidak akan bakal masuk surga kalian di antara kalian sampai dia beriman. Syarat masuk surga adalah beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Enggak disebut kalian itu beriman sebelum kalian saling tahabu. Tahabu, saling mencintai, tahabu. Hal adulukum, maukah kalian kusampaikan ya, Abu Rahmat rahmat kepada kalian sampai hatta tuhibbu bainakum. Maukah kalian kusampaikan, kata Rasulullah, sehingga kalian saling mencintai. Bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Absu salam, taibarkan salam, taibarkan salam. Kalau kita tahu saudara kita beriman, ya assalamualaikum. Kadang-kadang orang assalamualaikumnya pilih-pilih dia, payah itu. Kalau kita tahu kawan beriman, assalamualaikum, taburkan salam, absu salam, taburkanlah salam sehingga kamu saling mencintai. Salam atau salam tak? Doa sejahtera kan? Assalamualaikum, kesejahteraan bagimu, warahmatullah, dan rahmat Allah dan barokahnya kepada kamu. Itu doa. Jadi salam itu doa. Kita mendoakan saudara kita. Ya. Kalau kamu mau saling mencintai, maka taburkanlah salam samamu. Ya, ketika saudara kita jawab salam, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat pahala 30. Ya kan? Assalamualaikum 10, warahmatullahi 20 wabarakatuh. Jadi 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Absu salam. Ya. Absu salam baina ahwaikum. Tengok biasalah kan, kawan. Assalamualaikum. Dari mana? Kan dia tanya. Gitu, ya. Kalau sekarang kan biasa kan, pakai lube, pakai peci kan sekarang biasa. Ya kan? Kok dulu, Pak? Zaman awak raja kayak ini, tahun 70-an, kalau orang pakai peci ditanya, siapa meninggal kan ya kan? Ya kan? Biar niku, Pak. Kalau antum dulu tahun 70-an sudah segini, tahu pakai peci, mana siapa meninggal katanya? Atau ini sini kayo katanya. Kalau sekarang kan biasa, ya kan? Dulu itu, Pak. Ya. Pelan-pelan, alhamdulillah. Ya kan? Gitu. Dulu kalau pakai peci mana-mana alimat katanya. Dikatai kan? Dulu, Pak. Alimat nego katanya. Alim. Geremet katanya. Oh, biyen gitu, biyen. Ya kan? Nah, biyen, Pak. Nanti pakai kayak gini dibilang lobe, ya kan? Jadi kok pakai topi gitu, Pak Haji katanya. Pak Haji. Pakai lobe, Pak Lu, lobe. Pakai peci hitam. Katanya halimat katanya, astagfirullah. Biyen niku, Pak. Biyen. Saya kira enggak kan? Kalau ke masjid, Pak. Oh, mana masjid? Kirim salam ya katanya. Pernah Bapak dengar kayak gitu? Dulu. Kalau ke masjid, mana? Sholat, kirim salam ya katanya. Itu dulu, ya kan? Alhamdulillah sekarang manusia sudah membaik. Jadi generasi sekarang sudah membaik. Ya Pak ya. Bapak teraskan dulu kan? Ya kan, kalau yang udah kira-kira sebagai saya ya gitu, tahu lah. Kan, pakai Pak Luwe. Anak-anak pun Luwe katanya. Dibilang Pak Luwe. Ya kan? Nah, sekarang kan biasa. Maka bilang assalamualaikum. Gitu. Jumpa kawan.
Macam mana pun itu mukmin itu. Assalamualaikum. Supaya terikat rasa kasih sayang. Tidak masuk surga kamu sehingga beriman. Tidak sebut kamu beriman sebelum kamu saling berkasih sayang. Maukah kamu orang yang memiliki kasih sayang? Maka taburkanlah salam. Gitu bahasa Indonesia, Pak. Taburkan salam. Yang pilih-pilih. Nek kawannya assalamualaikum ya kan. Kalau orang lain assalamualaikum diam aja kan. Wah kacau itu. Itu ya. Afwan. Saya dalam 3 hari ini berangin terus naik motor dari Ladang Teluk Banu tuh 45 kilo Pak, naik motor. Tadi malam paling cepat jam 11 sampai rumah. Jadi tadi terasa mengibu lah kan. Alhamdulillah. Karena dia janji sama siapa, datang lah ya kan. Janji gitu. Alhamdulillah. Gitu. Kembali. Ya. Kita ingatkan. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang-orang beriman satu dengan yang lain adalah bersaudara. Terus siapakah beriman? Ya. Kalau beriman tanya Jibril. Kan Jibril pernah tanya pada Rasulullah, fa akhbirni anil iman. Antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Kalau kita beriman, udah beriman lah. Cuman tingkatnya beda-beda. Ya. Orang beriman tuh ada 3 tingkat. Ya. Allah bilang summa ba'asnaka. Maka kami utus kamu pada orang-orang di zamanmu, maka jadilah mereka tuh faminhum man zalama nafsa. Zalimu nafsi. Ada orang beriman tapi menjolimi diri sendiri. Kayak mana orangnya? Lebih banyak bikin dosa daripada buat ibadah pahala. Wa minhum muqtasid. Ada yang tengah-tengah. Ya setengah baik, setengah degil. Bahasa Medan degil. Ya, imbang-imbang. Wa minhum sabiqul bi khairat bi idzni rabbih. Yang tertinggi berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Itu tingkat beriman. Ya. Maka Allah mengajari kita, jangan menentang kita rajin ke masjid, jumpa kawan yang mungkin sering mabuk, sering apa, jangan ditinggalkan dia. Jangan tinggalkan dia. Itu surah kita. Tanya, iya aku tahu dosa. Kan? Tanyalah orang. Nah, maka Allah bilang, quli ibadil ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah innallaha huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum waslimulah. Jadi kalau ada kawan kita ya yang melampaui batas, ya macam-macam lah. Jangan ditinggalkan bekot, jangan. Kasih tahu. Allah bilang, "Quli ibadil ladzina", katakan pada hambaku ya yang asrafu alam, yang melampaui batas. Mungkin ya tukang tenggen, tukang ini, tukang itu, ya kan? Bilang sama dia, ya, jangan frustasi kamu dari Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Allah yaghfiru dzunuba jami'ah, Allah mengampuni dosamu semuanya kalau kamu tobat. Karena Allah Ghafurur Rahim.
Wa anibu, yuklah kembali pada jalan agama Allah gitu. Wa anaibu ila rabbikum wa aslimulah. Ayo tunduk padanya. Gitu. Karena apa? Apa? Karena dia saudara kita, ya kan? Saudara kita. Iya. Saudara kita itu ya kita kawan tahu kenal sama kenal. Dia masuk paret misalnya, gerak kapok kayak gitu, kan nggak mungkin. Kawan kita masuk paret pasti kita ya cagak keretanya, kita tulungin kan, itu masuk paret, itu saudara kita masuk neraka masa kita biarkan? Itu ya. Jadi kita itu harus merasa dia itu saudara kita. Ya, jangan mentang-mentang memang dasar kau degil apa, ya Allah. Karena yang punya kolbu itu Allah. Ya. Allah yang membolak-balik kolbu kita. Kita disuruh doa. Ya muqallibal qulub salib kolbi ila dinik. Ya muqallibal sabit kolbi ala dinik. Ya wahai yang membolak-balik kolbu, tetapkan kolbuku supaya berpegang teguh pada agamamu. Musariful ya musariful qulub sarif qalbi ila taatik. Wahai yang membimbing kolbu, bimbing aku supaya taat padamu. Doa pada Allah. Ya. Begitu. Jadi sesama mukmin ya, kita misalnya kita sudah ke masjid, kawan kita belum, usahakan dia ke masjid. Iya. Usahakan. Karena Allah yang ngatur. Tahu sahabat yang tukang tenggen tapi jago perang dia. Siapa? Siapa? Ingat? Ada sahabat. Eva. Itu amirnya, amir perangnya. Alah, saya itu lupa nama. Pas perang ke Iran, Parsi, tentara Islam sudah terjepit. Dia ini karena ketahuan minum, dipenjarai sama Sa'ad bin Waqqas, dipenjarain. Bilang sama istri kemudian, tolong bukakan aku, bukakan rantaiku, bak mari kudanya, mari pedang. Itu udah terjepit, ya, gitu. Gimana? Tolong, biarlah aku mati di sana atau siap ini aku tobat katanya. Ya, sudah nanti aku sana, apakah aku mati nanti di sana atau sudah itu aku bertobat nggak minum lagi. Nah, dibuka lah, dikasih. Kudanya kuda amir perang. Sa'ad bin Waqqas. Pedangnya juga, dia kan cuma bilang wah gitu aja kemudian. Dipinjamnya, ditutup mukanya, masuk ke kancah dia. Itu dia ada 4 orang sahabat yang dia lawan 1.000, termasuk dia. Bukan ribu bohong. Sahabat tuh ada yang 1 lawan 1.000. Dia 1, Abu Koko, Jubair, nah itu ya 1 lawan 1.000. Jadi masuk dia, hobar-habir musuh. Jadi di atas sehingga sana nengok, itu kalau nggak sipolan nggak mungkin. Tapi kok bawa kudaku? Tapi dia di penjarai. Apa iya? Ya. Hobar-habir musuh, pada mati, bubar semuanya, dia pulang. Nah, masuk lagi perkerangkeng, kunci. Menanglah umat Islam. Baru Sa'ad bin Waqqas bilang istrinya, tadi kulihat, ya, si Polan pakai kudaku, tapi di penjara. Iya bang,
Tadi dia bilang, mohon, ku kasih. Itu, minta maaf kau ya. Itu. Selesai. Tapi itu dia udah bersumpah bertobat meninggalkan minuman. Begitulah Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Maka ikhwan fillah Bapak semua, ini ayat ini ya menggiring kita, mengajar kita bahwasanya orang beriman tuh bersaudara kita. Maka fa'aslihu baina ahwaikum, ya, perbaikilah persaudaraan antara kalian sama satu sama lain. Perbaikin, ya. Caranya ayat selanjutnya. Maka dia bilang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la yaskhar qaum, janganlah satu kaum la yaskhar, membanggakan keadaan di dengan orang lain. Aku lebih paten, ya. Pokoknya aku lebih paten, jemaahku lebih bagus. Jangan la yaskhar qaum. Sakhara itu banggakan diri, ya. Kalau mau bersih gitu Pak, ya, Ibnu Qayyim Jauziyah menulis kitab namanya Madarijus Salikin fi bayani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 jilid Pak, segini-gini. Ya. Macam mana ya kita itu menempah diri, ya, sebagai hamba Allah yang betul-betul menghambakan diri pada Allah, sudah jadi hamba yang betul, tidak menganggap orang lain cemen. Itu cemen Pak, bahasa orang cemen. Apa cemen? Anak sekarang orang cemen ya. Apa itu? Iya, ya. Jadi Allah mengajari kita dari ayat itu jangan sampai ujub namanya kan? Tahu ujub? Ya. Kalau kita sudah menjadi alhamdulillah dapat hidayah dari orang jadi orang baik, ya, jangan orang lain dianggap cemen. Ini sakhara namanya. La yaskhar qaumun an qaumin. Jangan merendahkan orang lain. Apa ya kau? Ngaji bertonton banyak. Tapi pula ya kan. Gini gitu. Astagfirullah ya. Itu namanya ujub. Jadi kita diajari oleh Rasulullah doa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana fi sa'inina kullaha wa la takilna illa anfusina tarfat ain. Ya Hayyu ya Qayyum, Allah Hayyu Qayyum. Allah itu Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum maha tegar, enggak pernah ngantuk, enggak apa. Makanya dia bilang ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis, kami mohon dengan rahmatmu. Itu istighosa itu lebih dari doa. Nastaghis lebih dari doa. Kalau aduuka wa as'aluka itu rendah. Nastaghis maka ada istighosa permohonan yang sungguh-sungguh. Jadi kita bilang pada Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Wahai yang maha hidup, maha berdiri tegar, dengan rahmatmu aku memohon, sungguh memohon.
aslih lana. Kalau sendirian aslih li wisa'ni kullih. Kalau rame-rame aslihna wisa'na kullaha. Perbaiki semua keberadaan kami. Jadi mohon pada Allah, perbaiki semua keberadaan. Keadaan ekonomi, kesehatan, segala macam. Doa. Yang sakit biar sembuh. Ya kan? Ya kalau memang mati lebih bagus, jadi matikan. Kan Allah lebih tahu. Ya kan? Enggak pusing. Ya. Jadi dengan rahmat Allah memohon. Ya. Perbaiki keberadaan kami. Aslih lana fi sa'ina kullaha. Perbaiki keadaan kami semua. Keberadaan kehidupan, kesehatan, keamanan, ekonomi, ibadah diperbaiki. Minta perbaiki kepada Allah. Karena Allah yang punya. Ya. Wala takilna. Ini dia. Wala takilna ampusana tarfata ain. Jangan kau biarkan jangan berikan kami ini bisa mengadakan ini tanpa pertolonganmu. Jadi bilang pada Allah, aku bisa ini berkat pertolongan Allah. Kita bisa sholat berkat pertolongan Allah. Kita bisa infak, bisa ngaji berkat pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah nggak bisa. Jadi nggak merasa aku ikan ya. Aku pantangnya aku tangi sisu apa krinan. Ya, mungkin karena dia kalau bangun cepat, margeng-geng pula ya. Apa namanya? Bangga dia. Aku mana pernah telat tangi katanya. Ya kan? Itu berkat rahmat Allah kita bangun pagi itu. Ya, maka minta pada Allah, jangan engkau jadikan dalam hatiku aku bisa berbuat tanpa pertolonganmu walaupun sekedip mata. Ya, tarfata ain. Sekedip mata pun kita tetap di dalam pertolongan Allah. Kita bisa sholat pertolongan Allah enggak? Pertolongan Allah. Ya, makanya hayya 'alas shalah kata muadzin. Apa? La haula wala quwata illa billah. Ya, tidak bisa aku pergi sholat kecuali pertolongan Allah. Itu artinya hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya upayaku kecuali Allah yang ngasih kemudahan ini gitu. Jadi terbiasa demikian, tidak terdapat dalam hati merasa apa? Ujub. Ya. Jadi tidak ujub. Ya. Jadi kalau dalam iyyaka na'budu ikan sendiri itu madrasah salikin dibimbing kita. Ya. Sehingga alhamdulillah pelan-pelan ngaji. Pelan-pelan bisa ngambil kawannya. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh ngajak baik-baik. Jangan kue ki kapan apikmu katanya. Astagfirullah ya kan. Apa lagi? Itu motor kue piye katanya. Siapa kayak gitu mah kawannya kan. Mati kue sapa sing ngurusi. La ilaha illallah. Gak boleh. Ya. Allah bilang ya, quli ibadil ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Katakan pada orang-orang yang sudah melebihi batas, macam lah. Ya. Katakan Allah Maha Pengampun, baiklah. Sedangkan Musa disuruh Allah ndawi perahu Rasul bilang kan? Wa qul lahu qaulan layyinan. Orang tertegil di dunia, orang yang kufur di dunia, Fir'aun, Allah menyuruh Musa supaya mengatakan baik-baik. Wa qul lahu qaulan layyinan. Law yazakau aw yaksa. Katakan sama Fir'aun baik-baik. Bukan Fir'aun, kau hebat kali lah kau. Mentang-mentang raja kau. Terus kau suruh orang nyembah kau. Enggak kayak gitu. Ya kan? Katakan baik-baik. Kenapa?
Karena hakikatnya dia saudaramu. Maka Allah bilang, la yaskhar qaumun an qaumin. Ya, enggak boleh suatu kaum merendahkan kaum lain, merasa dia lebih paten, yang lain cemen. Ya, boleh jadi asa ayakuna, boleh jadi orang yang diremehi lebih baik khairum minhum, lebih baik daripada yang meremehkan. Wala nisaun, dan juga perempuan-perempuan enggak boleh mencemooh, meremehkan wanita yang lain. Boleh jadi yang diremeh-remeh itu lebih baik, karena hanya Allah yang tahu. Gitu. Ya. Jadi supaya langkah-langkah supaya ikhwan itu terjaga, persaudaraan itu terjaga, pertama ya, jangan meremehkan saudara kita. Jangan meremehkan saudara kita. Gitu. Ya. Kecuali udah kental banget sama dia, bisa bercanda segala macam, tapi baik-baik maunya. Ya, saya ada kawan dulu ngaji, bro, antar bro, mana bu? Enggak lah ngaji, ya kan? Ngaji dia, aku sini bu ya kan? Awak sholat dia di mobil ya. Nasihati hari-hari, ya kan, pelan-pelan nasihati. Nggak juga kan, udah bukan setahun 2 tahun, lama kan, bro, nyeber ya bro, nanti kau mati bro, kularang orang rimu nyotin kau, bilang, abu katanya. Ya, kamu mati nanti, nggak boleh kau kuburan musim itu, nggak boleh sholat itu. Kok gitu bu? Iya. Aku didengar orang ngomong dirimu nih, jangan sholat ini. Kok gitu bu? Iya. Kau nih lama kita. Tapi udah apa? Nggak apa-apa. Ya alhamdulillah, sholat dia. Ya kan? Karena apa? Sudah hati itu. Kau itu boleh. Tapi pandai-pandai lah. Jangan baru apa-apa. Gue kepiye gitu. Dan mau terai katanya, astagfirullah. Makanya sama kawannya bilang gitu. Opo lagi ya. Gak boleh ya. Boleh jadi dia lebih baik, karena ujung hidupnya kita nggak tahu. Kita pun ujung hidup kita nggak tahu ya. Inama amalukum fi akhiri, amal kita ditidung pas terakhir. Kata Rasulullah mengatakan, in ahadakum la ya'malu bi amalan ahlul jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa zira. Ada di antara kalian, katanya, yang selama hidupnya mengamalkan amalan orang ahli surga, hatta ma yakunu, sehingga tidak ada antar dia dan surga, tidak ada jaraknya, illa zira, tinggal sejengkal lagi. Di ujung hidupnya mengamalkan amalan neraka, fadkhuluha, nujubilam jalik. Ada nabi yang bilang, wa in ahadakum, ada juga di antara kalian, la ya'malu bi amal ahli nar, sepanjang hidupnya kerjaan orang ini neraka, hatta mayakunu bainahu wa bainaha, sehingga dia dengan neraka tinggal sejengkal lagi. Facebookul kitab, tahu dia ujung hidupnya beriman, masuk surga. Ya, jadi kita ini belum tahu, maka suruh doa kita. Ya muqallibul qulub, sabit qalbi ala dinik. Kita doa itu tiap hari. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa. Allah yang punya qalbu kita. Maka saudara kita jangan diremehkan, nggak boleh. Boleh dia lebih baik dari kita. Ya, panglima perang Rom sama ya, George
namanya si George. Pertemuan perang Yarmuk, sana panglima orang Islam, panglima Khalid bin Walid. Si George ini, one by one yuk main tanding, ya. Datang, ya Khalid sini kau katanya, main kita, ayo kata Khalid. Sahab, ya Khalid, dia bilangnya, kau digelai orang Saifullah, pedang Allah. Memang kau dari langit Allah turunkan pedang jadi kau gitu? Enggak katanya. Kan gitu si George bilang itu. Padahal mau kelahi kan? Kutanya kau, kok bisa kau namamu Saifullah, pedang Allah? Gitu. Apa katanya Khalid bin Walid? Enggak apa-apa 2 menit ya. Aku dulu kayak kau juga. Sebelumnya aku musyrik kafir. Ya, kami juga perang lawan dia, Muhammad SAW sama sahabat-sahabatnya. Tapi belakangan Allah memberi hidayah aku, taufik, aku mau Islam. Dan nengok ke kesehatan aku berperang, maka Rasulullah menggelarkan aku menjadi pedang Allah. Gitu. Kau yakin? Yakin. Ya kamu? Ya, yakin nanti aku semata-mata untuk mati jalan Allah. Gitu. Kok bisa gitu? Iya. Karena kami yakin di depan kami ada surga. Tadi kau bilang kami kemari karena kelaparan. Kau bilang kami kemari karena haus darah. Darah kalian paling manis. Bilang gitu. Atau gitu. Oh, kalau gitu ajari aku katanya. Jurge, biar aku masuk, dicampakkannya memang. Yuk ikut ke sana, masuk Islam. Itu. Padahal panglima yang mau memerangi orang Islam, perang Yarmuk itu. Jadi orang itu nilainya di akhir ayatnya. Kita ini masih mumpung hidup berupaya untuk jadi orang beriman, melaksanakan ketaatan, meninggalkan larangan. Punya saudara kita ajak, ya, tidak ujub dengan apa yang sudah kita tetapkan. Ingat, orang mukmin itu bersaudara. Bisa jumpa Pak. Assalamualaikum. Ya, orang Islam kok, ingat. Jangan antum Pak kenal kok, ingat. Assalamualaikum. Ya, absu salam, tabukanlah salam supaya kamu menjadi orang yang saling berkasih sayang. Ingat, menaburkan salam itu jangan pilih-pilih. Ya Pak saya dah. Tahu pilih-pilih. Iku ikhwan kok enggak salam lagi. Aduh, ya kan. Semua ikhwan ini. Semua kita ikhwan, saudara. Ikhwan berarti saudara, Pak. Kita semua saudara. Jumpa. Assalamualaikum. Absu salam, tebarkan salam supaya kamu berkasih sayang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk semuanya. Semoga Allah SWT menanamkan rasa kasih sayang di antara kita semuanya, menjadi orang yang beriman, yang betul-betul dengan kasih sayang. Subhanaka Allahumma